Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kembali lagi ke angle kamera yang seperti biasanya. Terserah whether you like or not. Apakah kamu suka atau tidak. Karena Eyang ketika menampilkan angle seperti ini, Eyang tidak butuh pendapat. Karena Eyang bukan ada untuk menghibur atau memberikan kesan mewah pada narasinya Eyang hanya untuk mencoba jujur dengan diri sendiri dan mencoba menjawab pertanyaan dari kedangkalan spiritual Eyang atas pertanyaan yang ada dalam dirinya Eyang. Jadi satu, Eyang tidak butuh penggemar atau orang yang like. Tetapi video-video Eyang yang jumlahnya viewernya hanya 100, itulah video-video yang sebenarnya bermakna, yang ditujukan khusus untuk cucu-cucunya Eyang. Jadi yang viewernya banyak sampai 1k 900 atau berapa itu sebenarnya enggak, itu hanya video-video yang mungkin tidak bisa memuaskan hasrat pertanyaan dari cucunya Eyang maupun Eyang sendiri atas jawaban dari Eyang ini sendiri. Dan Eyang juga tidak butuh donasi. Kamu mendonasi Eyang, nyumbang, sehingga mungkin penghasilan Eyang itu bisa 100 juta per bulan, 80 juta, 70 juta, 60 juta, atau 50 juta. Hasil dari ngedabrus nya Eyang ataupun ngedabrus orang lain. Ngedabrus ya, alias omong kosong. Tidak. Jadi nggak perlu ngedabrus dapat duit dari bikin ini, tidak, yang tidak itu. Makanya ketika yang kemarin di timur, di sekitaran timur sana, yang heran ketika ada anak muda yang mampu memunculkan pusaka, bim salah bim ya, jam terbangnya aja namanya anak muda, masih muda. Proses spiritualnya itu masih tentang salah, belum tentang baik. Jadi untuk mendalami proses spiritual itu butuh melakukan praktek, bukan teori, tapi praktek, melakukan hal yang salah dan hal yang benar, hal yang baik dan hal yang salah, baru nanti sempurna. Itu pasti. Ada nggak baik terus sempurna? Nggak ada. Tujuan hidup menurut kedangkalan Eyang, ya kita ini hanya pengurai atau bisa disebut sistem pembusukan dunia itu bisa hancur ya karena kita. Jadi ketika kita mati, yang menghancurkan adalah bakteri, lalu menjadi apa itu, uket-uket itu apa itu ya, kayak set itu apa ya bahasa Indonesianya, malah yang nggak tahu. Terus jadilah lalat. Bangkai pun seperti itu, jadi air tapi ada itunya itu, ada hewannya itu ya. Terus jadilah lalat, terbang jadi air. Nah itu kan ada di referensi videonya yang bahwa kita ini makhluk air yang terbuat dari air, 9 bulan di kandungan di dalam air ketuban, di dalam air, dan mati menjadi air. Nah kalau hewan tumbuhan ada pembusukannya itu ada
ya. Lalu dunia ini siapa yang membusukkan sehingga bisa hancur? Makanya yang dulu bilang bahwa kita ini adalah perusak. Bikin motor aja, bikin pabrik dan sebagainya, semuanya harus bahannya dari alam. Segala sesuatu bisnis yang dari alam ya tidak akan bisa membuat kebahagiaan abadi. Karena mengambil dari alam. Dari dalam tanah maksudnya, bukan dari alam, dari dalam tanah. Ya mungkin seperti itu. Ya kita ini hanyalah pembusukan supaya kita membantu percepatan proses pembusukan dari dunia. Itu menurut kedangkalan spiritual Eyang. Raga kita, roh kita, pikiran kita, nur cahyo atau kecerdasan ini semuanya adalah pemberian. Roh ini dari Sang Maha, raga dari orang tua yang dulunya kecil dan kita dapatkan menjadi besar ini karena kita mengambil sari-sari yang ada di luar sana di dunia ini. Nah, jadi kadang-kadang heran tujuan hidup itu apa? Wah, ada yang bilang A, I, U, E, O, A, I. Ya itu mungkin pendapat mereka juga benar, tapi yang juga tidak salah. Jika dari kedangkalan spiritual yang bisa berpendapat mungkin yang kita punya ini adalah batin atau rasa. Itu sebenarnya yang kita punya, sejatinya itu aslinya. Dan rasa ini besar, rasa ini menjadi besar, itu tidak boleh terpengaruh dari luar, tapi dia harus dari dalam diri sendiri. Makanya sang Satrio ini sering olah rasa. Ketika sang Ksatrio mendatangi orang yang tipu tentang mungkin kegaiban, tentang mungkin hal-hal benda pusaka atau apa, dia akan pura-pura bodoh. Sang Satrio ini akan pura-pura tidak mengerti. Apalagi ilmu sesepuh, jangan leluhur dan sebagainya. Dia akan ya saja daripada membuat sakit hati orang yang bercita-cita menjadi sang ksatrio. Bercita-cita menjadi sang ksatrio kok dimarahin, nggak boleh. Kenapa? Kalau begitu tutup itu pabrik kaos kostum Superman yang dijual-jual. Orang mau menjadi Superman itu malah didorong, ayo jadilah Superman. Berhalusinasi, berimajinasi jadi Superman, pakai kostumnya, terbang. Kita ini percaya Sang Maha, tapi ketika kita membuat hidung kita ini yang pesek jadi mancung, malah tidak dikasih hukuman. Ya, membuat gigi kita yang misalnya sudah copot dipasang yang palsu tidak dapat hukuman. Tapi ketika aku atau Eyang ini mencoba untuk menjadi sang kinasih, dicaci maki. Dihukum caci makian. Ya. Pantas tidak pantas, layak tidak layak, itu bukan engkau yang menilai. Ya. Jadi ketika ada orang yang pengen menjadi Satrio Piningit, wah, penebar kebaikan dan sebagainya, pantas tidak pantas, baik tidak baik, itu bukan kamu yang menilai. Tidak ada kamu yang menilai kepantasan itu. Hanya Sang Maha yang mampu menilai kepantasan itu.
setuju. Ya. Mau menilai kepantasan, pantas tidak, ya biarkan saja semua orang menjadi sang satrio. Nggak usah, wah sang satrio ini begini, ini bukan sang satrio, kalau bukan gini, ini bukan sang satrio. Sok tahu, seperti Anda itu paling tahu. Ya. Tidak. Tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada manusia tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali kekuatan menghancurkan sebagai alat untuk membusukkan. Nah, di mana ada proses pembusukan, ada lalat, larva dan sebagainya. Nah, kita ini juga pembusukan bagi dunia. Tanpa ada kita tidak akan ada yang namanya the end of the world. Karena ada kita, ada the end of the world, ada akhir dunia. Dan ketika ada akhir dunia akan ada penciptaan lagi dunia. Jadi siapa pelebur, perusak? Ya kita. Siapakah Brahmana pencipta yang menciptakan? Yang nggak tahu siapa, apakah Sang Maha? Buktinya kamu bisa menciptakan api, menciptakan tetek bengek ini itu. Siapakah yang menjaga dan merawat? Ya kita. Buktinya kamu juga bisa merawat, meskipun pada akhirnya semuanya mereka semua takut dengan yang namanya pelebur. Jadi antara penjaga, pencipta, perawat dan sebagainya, yang paling ditakuti adalah pelebur. Ya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.